Hai guys, saya Hana Ritonga. Yuk berkarya dengan suara secara ugal-ugalan. Ikutan tradisi podcaster tiap tahun. Kali ini 30 hari bersuara 2024. Apa sih itu kekuasaan guys? Bahasa sederhananya sih, kalau kita punya kekuasaan berarti kita punya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain, baik dengan cara persuasif maupun paksaan. Kalau dalam konteks politik, kekuasaan seringkali dikaitkan dengan pemerintahan dan sistem politik suatu negara. Tapi nih guys, kekuasaan juga dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya nih, dalam hubungan antar individu, organisasi, atau dalam dinamika sosial di masyarakat. Contoh sederhananya, misalnya nih diajakin makan bakso. Sebenarnya sih kita masih kenyang, tapi karena gak enak atau hormat sama besti kita, ya mau gak mau ikutan deh. Artinya, besti kamu punya kekuasaan tuh untuk mempengaruhi kamu sampai bisa nurut ajakan dia. Kalau cuma makan masih aman lah ya, gak bahaya. Tapi kalau hal ini terjadi di dunia kerja misalnya, organisasi atau komunitas, apalagi sampai di urusan rumah tangga. Coba bayangin, di kantor aja ada karyawan yang punya kekuasaan tapi digunakan semena-mena. Nyuruh ini, nyuruh itu, gak mikirin overload kerjaan stafnya. Sebagai anak buah ya nurut-nurut aja ya gak sih? Gak mungkin kan bisa nolak kecuali yang punya karakter vokal, gak sesuai aturan, bisa mangkir. Tapi gimana bagi mereka yang ketakutan dipecat karena gak nurut sama bosnya? Ya suka gak suka, nurutin deh apa mau bos. Namanya juga atasan yang memiliki kekuasaan, ya kan? Terus di dalam kehidupan rumah tangga, misalnya suami atau istri yang dominan, yang gak mikirin kepentingan bersama. Pokoknya apa-apa harus nurut sama dia. Entah itu karena cinta atau karena kepala rumah tangga yang memutuskan segalanya. Padahal istri atau suami kan juga perlu ya dimintai pendapatnya. Meskipun hasil akhir ya gak selalu sesuai dengan keinginan. Terus kalau di komunitas atau organisasi rebutan jabatan, udah gak dibayar, harus mikirin program-program supaya anggotanya aktif di kegiatan, waktunya terkuras untuk ngeladenin orang yang toksik, ya gak sih? Buat apa prestis doang? Apa yang dibanggain kalau gak ada hasil nyata? Gak bisa rangkul anggota, gak ada karya bermanfaat yang diciptakan, sayang aja waktunya sia-sia. Jabatan, popularitas itu cuma hal yang disematkan manusia. Dan itu sifatnya sementara, gak selamanya loh, yakin deh. Lagian gak malu apa kalau udah dikasih posisi strategis tapi gak bisa apa-apa. Mau taruh di mana marwah tanggung jawab sebagai orang yang diamanahi jabatan itu? Meninggal juga tinggal nama, apa itu popularitas? Fans, blazer yang dibanggakan supaya kelihatan keren pas pidato. Semua bakal tinggal kenangan kalau masa jabatan udah habis dan waktu di dunia juga udah habis. Ya gak semua orang sih ya bakal mikir sampai sini. Kalau ngerasa kekuasaan itu selamanya bakalan dipegang tuh. Yang diperjuangin adalah gimana caranya orang memvalidasi keakuannya, egonya, nafsu kekuasaannya, dapat jabatan tinggi, dihormati orang banyak. Padahal mah gak juga, perasaannya aja sendiri yang overdosis. Yang beruntung itu kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, kalau ilmu dipegang oleh orang yang akhlaknya baik, insya Allah akan bermanfaat buat orang banyak. Ilmu dipegang orang beriman, insya Allah kita semua selamat nih. Gak ada gontok-gontokan, gak ada rebut-ribut cerek lagi tentang jabatan dan popularitas. Jadi orang biasa aja deh, dikasih amanah jabatan dan kekuasaan, gunakan untuk membantu orang lain dan mengajak pada kebaikan. Kalau belum pegang amanah berat, teruslah berbuat baik kepada siapapun. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan untuk sesama. Tungguin podcast berikutnya ya guys.